pintar itu umumnya dari orang Israel kan, dari keturunan Abraham kan, bukan dari Ishak, maksudnya apa? Ishak dan Yakub, bukan dari keturunan Ismail atau Kedah. Betul nggak Bapak Ibu? Betul kan? Tapi sekarang kalau kita tidak mendorong bangsa Israel atau kita menolak bangsa Israel, hati-hati. Itu tadi buktinya ada bangsa yang menolak bangsa Israel, apalagi berseteru berkomplot untuk melawan bangsa Israel. Sia-sia. Kenapa sia-sia? Karena sudah janji Tuhan kepada siapa? Jadi apa pelajaran iman yang kita dapat? Ketika kita berpegang pada janji Tuhan, kita tidak perlu berebut atau memaksakan kehendak kita. Tuhan menggenapi rencananya dengan sempurna tepat pada waktunya. Jadi waktu kita, kalau belum dijawab sekarang permasalahan kita, jangan lalu sumut-sumut seperti bangsa Israel yang keluar dari Mesir. Mana makanannya? Mana minumannya? Itu berarti bertentangan dengan sifat yang hakiki dari Abraham. Kalau kita orang-orang Israel Abraham itu bertentangan. Lalu apa kesimpulan kita dapat? Itu dari Nats tadi dari kitab Kejadian pasal 13 ayat 8-9. Yang pertama adalah mewujudkan buah iman dan sejahtera. Abraham selalu mengedepankan bagaimana supaya damai. Kalau sekarang kita lihat di mana-mana, damai itu indah, benar. Ini dari apa namanya? Tulisan. Kalau ada misalnya demo di mana-mana, ada kan spanduk Bapak Ibu lihat kan? Damai itu indah. Apalagi kalau damai. So, apa? Kalau damai itu berarti apa? Berarti kita bisa tenang. Orang yang tidak damai hatinya tidak akan berpikir Bapak Ibu, ya kan? Usaha lama-lama dia stres. Kalau stres nggak apa-apa. Kalau depresi, terus masuk rumah sakit gila, wah. Jadi Abraham mengedepankan yang namanya damai sejahtera. Karena dia tahu kalau damai banyak hal bisa kita kerjakan. Tapi kalau pikiran kita kacau balau, kita berkonflik, banyak kesempatan kita hilang. Mesti jadi untung, mesti kita meraih sesuatu, hilang. Karena ada damai kita. Siapa jadi pengajaran dikit-dikit kita mengemudikan kendaraan, belok dikit nggak sesuai dengan kita, langsung kita maki-maki. Kapan damainya? Bolehlah mengalah dikit ya. Itu. Yang kedua, kesimpulannya adalah persaudaraan lebih berharga dari tanah. Apa sih yang mau disebutkan? Kalau lo minta ini, ya kasih aja lah. Saya rugi nggak apa-apa. Dia bertanggung jawab loh. Kan saya nggak kamu dari Bekasi. Meskipun kamu lebih muda dari saya, kamu nggak hormat pada saya. Udah kamu aja lebih banyak apa-apa deh. Karena dia tahu itu tadi yang pertama. Kalau kita berkonflik yang untung orang lain, orang enak. Nah kalau zaman sekarang kalau kita berantem, ya itu ada provokator yang beruntung. Itu yang kedua ya, kesimpulan yang kedua. Jadi hubungan kekeluargaan jauh lebih berharga dari sekadar properti. Jauh lebih berharga. Maksudnya kalau kita mengalah, seperti judul tadi, mengalah untuk menang, kita pasti dapat lebih banyak. Karena apa? Itu janji Tuhan tadi. Yang ketiga, terakhir, kesimpulannya adalah menghindari konflik karena itu merugikan semua. Merugikan siapa? Merugikan Sarah, merugikan Ishak, kemudian sama juga rugi. Jadi jangan pernah membiarkan konflik itu merajai kita, menghantui kita, kemudian kita menjadi tenggelam dan kita menjadi orang-orang yang selalu akrab dengan konflik. Artinya konflik dihindari. Ya, atau ada gereja yang berkonflik hanya karena kok begini persembahannya, kok jadi ke pusat semua uangnya, ada kan begitu. Pengen jadi ketua, ya mohon maaf ya Bapak Ibu ya, pengen jadi pucuk pimpinan nomor 1 dari sinode, berantem. Kira gereja itu adalah organisasi politik, ya cari keuntungan di situ. Maaf ya Bapak Ibu ya, saya harus jadi porus, misalnya, maaf. Saya lebih pintar dari dia, gelar saya 3, DPH, dia entah apa
Kamu hanya SPH, mana bisa kamu jadi Paulus? Bukan? Konflik kan jadinya. Kalau mau merendahkan hati seperti Abraham, nggak akan terjadi konflik seperti itu. Memang terjadi konflik, tapi yang kecil. Bukan sampai gontok-gontokan. Ya, suami istri juga lain. Ya, gereja ke sana, gereja ke sini. Mana damainya? Jangan anggap dengan konflik. Itu aja. Dari Abraham. Jadi 3 hal itu harus kita ingat. Kita jadikan konflik itu teladan buat kita. Abraham seorang yang lembut, seorang yang taat, tanpa menjawab dengan Tuhan, seorang yang merendahkan hati, mau mengalah kepada saudara, asalkan kita tahu. Karena tadi orang dan itu pasti bisa melakukan banyak hal dalam kehidupannya. Sebagai penutup Bapak Ibu Saudara kasih, yang saya tulis adalah pembawa damai selalu berjiwa besar dan akan tentram hidupnya serta menjadi berkat bagi orang lain ya, karena iman percaya dan ketaatannya pada Tuhan. Kalau kita membawa damai, pasti kita orang yang berjiwa besar. Kalau kita berjiwa besar, pasti hidup kita akan terang. Pasti juga memberi ketentraman kepada orang lain. Dan pada ujungnya kita menjadi berkat. Oh, kita timbul dia. Oh, seperti tidak ada masalah, padahal masalah kita banyak. Ada di antara kita Bapak Ibu yang tidak ada masalah. Ada. Mau besar, mau kecil. Tapi bagaimana kita mengelola? Bisa nggak kita mengelola itu seperti Abraham mengelola masalah yang kita lakukan itu? Mampu nggak kita? Ini yang dituntut. Jangan dikira saya nggak punya masalah. Saya banyak masalahnya. Ya saya boleh buka di karena forum keluarga ya. Saya berpikir, oke di sini sampai umur sekian rumah tangga. Masalah buat saya. Benar nggak? Benar kan? Jangan Bapak Ibu kira saya nggak punya masalah. Punya masalah. Ngajar juga punya masalah. Ada yang melaporkan ini Bapak ngajar suka-sukanya suka telat. Loh memang kata macet gimana? Kan susah diprediksi sekarang Bapak Ibu. Kita targetkan 1 jam sampai di kampus misalnya. Ini 1,5 jam. Ada yang pulang bulan belum absen. Terus dia ini Pak Asuhan pulang aja kerjaan. Loh, kalau kamu terlambat boleh saya enggak? Ya saya loh dosennya. Kalau saya usah kamu ya bisa. Saya kasih C, kasih D gitu kan lain. Tapi ada yang melapor. Nah, ini masalahnya ketua program studinya dekannya melapor lagi. Itu masalah buat saya. Apa sih salah saya? Hanya kena telat gitu. Itu masalah kan? Itu baru 2 dari banyak masalah yang lain begitu. Banyak masalah saya. Tapi saya ya kalau terus saya ikuti saya pikirkan terus kapan saya mengurus diri saya, kapan saya berpikir kapan saya harus pergi potong rambut misalnya. Tidak apa-apa, saya potong juga. Kapan saya harus misalnya di ke salon, perlu salon dulu kan? Apa kan nggak perlu salon? Sebenarnya perlu. Kan pakai skincare, salon ya, pijat dulu ya. Kalau saya pijat refleksi bukan yang lain, jangan pikir yang lain ya Bapak Ibu ya. Itu masalah juga kan buat saya. Masalah yang lain apa lagi? Oh sebanyak saya ceritain lah. Itu seolah curhat kan? Pendeta mau curhat, nah masalah. Kedua, supaya kita mampu meneladani sikap seperti seorang Abraham mengelola konfliknya sehingga kemudian menjadi berkat. Karena berkat itu sudah dijadikan Tuhan. Dia mau jawab, dia mau berpikir apa. Karena dia orang pintar kan, tadi seperti kata dia pergi dari Ur Kasdim menuju tanah kanan dijadikan itu bukan sebagai orang miskin. Dia punya pembala juga, dia punya asisten rumah tangga juga. Sebenarnya kalau dia marah, bisa aja dilotkan dikit hartanya, bisa ini kan, bisa diberatkan, lotkan bisa aja kan. Tapi nggak mau kan, dia bertanggung jawab. Nah, contoh lain bertanggung jawab ini juga untuk kita. Jangan mengerjakan pekerjaan setengah-setengah. Lalu dikatakan apa untuk kita? Kalau sama kerjaan dia setengah-setengah. Tapi kalau memang kita tidak menang dalam suatu perkara, kalau saya ya memang begitu. Pada Tuhan tidak izinkan saya atau belum mengizinkan saya untuk melakukan itu, belum mengizinkan saya untuk mendapatkan sesuatu. Tapi yang jelas saya berusaha
akan mencoba meneladani sikap sebagaimana Abraham dalam hidupnya yang kemudian disebut Bapak. Bapak yang baik, kami bersyukur firman Tuhan yang memakan kami. Meskipun kami sering mendengar, tapi kami percaya lewat pemberitaan sore hari ini kami boleh semakin dikuatkan, sehingga kami menjalani hari-hari kami boleh dengan optimis. Ajar kami Bapak supaya kami selalu menghindari konflik yang mungkin datang dalam kehidupan kami apapun itu. Terima kasih Bapak, biar firman tetap bertumbuh, biar tetap kuat dan berbuah-buah. Jadikan kami menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar semata. Terpujilah namamu, bila Yesus Kristus kami sudah berdoa seraya bersyukur.